bawa tenda ke rumah paman. Kita harus tahu tanda-tanda akhir zaman. Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Jangan lupa saudara subscribe, bagi-bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Siang hari ini kita belajar tentang skema akhir zaman. Saudaraku, kita baca di dalam Daniel pasal 9 ayat 20, Daniel 9 ayat 26 dan 27. Ini kuncinya skema daripada akhir zaman. Saudara-saudara, ini ayat luar biasa. Saya belajar akhir zaman ini lebih 30 tahun saudaraku, tapi belum selesai. Sebab ini kunci. Dan saat ini kita mendekati zaman-zaman akhir, tanda-tanda akhir zaman. Skema ini biar kita mengerti. Saya bacakan. Sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu menemui ajalnya dalam air bah. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara-saudaraku, Tuhan memberi satu vision, satu perkara yang akan datang. Vision itu artinya, saudaraku, ramalan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan datang. Dikatakan ada 70 minggu yang akan dialami oleh bangsa Israel, saudaraku, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat ini ada 62 kali 7 masa, 62 minggu, saudaraku. Itu sudah terjadi ya. Dalam skema saudara lihat itu ada, saudaraku, 62 minggu, lalu ada 7 minggu, masa-masa yang paling dahsyat, yang paling mengerikan itu akan terjadi. Saudaraku, 62 minggu, 62 kali 7 masa, saudaraku, itu cerita tentang 62. Saudaraku, saat yang nubuat dikatakan itu seorang raja sudah diurapi, tidak bersalah, dia digantung mati di Golgota. Saudaraku, sampai serdadu-serdadu yang ada saat itu mengakui bahwa ini orang tidak berdosa, ini orang tidak bersalah. Itulah Tuhan Yesus menebus dosa kita. Saudaraku, dia tidak berdosa tapi dijadikan berdosa. Kemudian dikatakan ada 1 minggu, saat-saat yang paling penting, saudaraku. Itulah kedatangan Tuhan yang saat ini ditunggu-tunggu. 1 minggu itu dibagi 2, 3,5 tahun dan 3,5 tahun yang kedua, saudara. 3,5 tahun yang pertama itu pengolahan untuk gereja. Dan dikatakan di tengah-tengah minggu itu, pada pertengahan 7 masa itu akan ada perhentian korban sembelian. Saudaraku, ada 1 masa di mana dunia ini dikuasai oleh antikris
dan pengikutnya yaitu iblis. Saudaraku, tidak ada lagi korban sembelian, tidak ada lagi ibadah di dalamnya. Saudara lihat, dunia ini satu kali saudara akan menolak Tuhan, akan menghancurkan saudara-saudaraku. Oh, tapi sebelum saat itu tiba, pertengahan minggu itu akan terjadi pengangkatan, rapture, saudaraku, tebus tubuh, di mana orang-orang suci dan orang-orang beriman saat itu, saudaraku, mendapat tubuh yang baru. Ini satu rahasia. 1 Korintus 15 ayat 51 yang belum terjadi, tapi akan terjadi dan pasti akan terjadi, saudaraku, yaitu tebus tubuh. Di dalam ayat itu dikatakan dalam sekejap mata, saudaraku, kubur-kubur orang suci akan pecah. Saudaraku, mayat, jenazah, tulang-tulang yang ada di kuburan di seluruh dunia ini pada bunyi sangkakala itu akan pecah, saudaraku, akan keluar dari kubur mendapat tubuh yang baru. Ini benar-benar satu mujizat, satu kuasa Allah yang menggemparkan dunia roh, dunia yang sekarang bukan main, semua terbang, saudaraku, lenyap. Oh, bayangkan seluruh dunia ini, saudara, kecelakaan, peristiwa-peristiwa yang mengerikan di mana-mana, sudah. Seorang pilot tiba-tiba diangkat, tubuhnya hilang, pesawat itu jalan tanpa pilot. Bayangkan, meluncur ke lautan, meluncur ke gunung, meluncur, kematian bukan main, saudaraku. Belum lagi kapal, belum lagi saudara-saudaraku yang ke make up, ke tukang cukur. Hati-hati, saudara, kalau tukang cukurnya seorang cinta Tuhan, tiba-tiba tengah dipotong, dicukur, hilang dalam sekejap, hilang dalam sekejap. Oh, saudaraku, sangat hebat, sangat hebat. Yang lagi makan soto, oh, lenyap, saudaraku, diangkat begitu saja. Orang bertanya, lah kan belum bayar itu Pak Pendeta. Oh, jangan khawatir, barangnya yang fana ketinggalan, ROG-nya Rolex ketinggalan, saudaraku, dompet belum, uang ATM tinggal diambil sama tukang sotonya. Oh, saudara-saudara, tapi itu terjadi satu kegemparan. Sebab apa? Menggenapi tentang skema daripada Tuhan ini, saudaraku. Sebab itu kita jangan berleha-leha, santai. Itu kan janji Tuhan. Saudara, perhatikan skema itu, 3,5 tahun, 3,5 yang sudah sering saya ajarkan, saudara, di gereja, di kesempatan yang lain, di forum, saudaraku, ada 3,5. Waktu itu ada masa 3,5 di mana orang suci diangkat bersama-sama di dalam pesta kawin anak domba Allah. Dikatakan pesta yang belum pernah terjadi, saudara. 1 Korintus 2:9 berkata, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Bukan main. Kalau saudara taat pada Tuhan saat ini, kalau saudara setia pada Tuhan saat ini, saudara berani bayar harga saat ini, saudara. Berapa orang terikat akan duitnya, terikat akan uangnya, tidak berani korban buat Tuhan. Sayang, nanti saya makan apa? Toh waktu dia mati, uangnya ditinggal, saudara. Hartanya ditinggal, tabungannya, ATM-nya ditinggal. Tapi selama hidupnya dia tidak pernah berbuat buat Tuhan. Sayang, menyesal untuk abadi, saudaraku. Tapi bagi orang yang taat, saudara-saudara, perhatikan skema itu, 3,5. Sesudah itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Bukan main. Tuhan membuktikan, saudaraku, menyatakan bahwa tanpa Tuhan Yesus, tanpa takut akan Tuhan, tidak ada dunia ini jadi lebih baik, saudara. Hanya taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, setia pada Tuhan, maka dia akan diberkati. Waktunya pendek, saudara,
Tidak lama lagi Yesus mau datang. Tanda-tanda sudah nyata. Kita lihat di seluruh bumi, di mana dikatakan bangsa melawan bangsa. Saudara perhatikan peperangan, saudaraku, antara Amerika, Cina, saudaraku, Uni Soviet, semua negara-negara berperang satu dengan yang lain. Ini terjadi di mana-mana, saudara. Dan itu lebih lama, lebih dahsyat. Sampai akhirnya Yesus datang yang kedua kali. Bukan main. Karena itu skema ini perhatikan. Kalau sudah saat sabat ke-70 Daniel, bersiap-siaplah. Engkau yang punya duit satu kali akan ditinggalkan. Engkau punya pabrik, punya perusahaan, tidak bisa memiliki, tidak bisa dibawa kepada hidup kekal. Segenggam tangan pun tidak dibawa. Pengkhotbah 5:14. Kosong, semua kosong. Tapi orang yang berharap pada Tuhan, bergairah. Saudaraku, Paulus mendekati hari kematiannya. Dia bilang, aku bersuka cita. Luar biasa. Mahkota kemuliaan menantikan aku. Itu sebabnya saudara mesti tahu tentang skema akhir zaman. Saudaraku, kalau sudah masanya 7 tahun itu datang, sangat dahsyat. Segala peristiwa akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Pada hari Tuhan itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, saudara. Terpisah, 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, mengerikan. 1 tempat tidur, berarti ini cerita suami istri, orang tua, anak, berpisah. Saudaraku, 2 orang lagi bekerja di ladang. Ini cerita apa? Cerita waktu kerja, waktu siang. Saudaraku, dunia kita ini berbeda-beda. Saudara lihat, saat ini di Amerika, itu lagi malam, saudaraku. Beda benua, beda tempat, berbeda. Sebab itu Alkitab menjelaskan, 2 di tempat tidur, lagi malam. Tiba-tiba 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Saudaraku yang lagi bekerja, bayangkan, lagi bekerja di kantor, di pekerjaan, di pabrik, saudaraku, di mal-mal, di mana tiba-tiba orang suci hilang dalam sekejap, meninggalkan barang fana, baju, saudaraku, cincin, ya, saudaraku, rambut palsu, mata palsu, ide palsu, gigi palsu, tertinggal semua. Bukan main, gempar seluruh dunia. Bahkan seluruh jagat raya ini ketakutan. Yesus datang. Janji Tuhan betul. Firman Tuhan iya dan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, jangan sampai kita, saudaraku, kena cap cinta akan uang. Berapa orang cinta akan uang, tidak berani korban buat Tuhan. Itu tanda-tanda cinta akan uang. Padahal saudara bisa berbuat untuk Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak lihat jumlah. Tuhan itu lihat isi hatimu. Saudaraku, janda yang memberi sekeping cuma sedikit, tapi dia apa yang ada. Banyak orang punya banyak, punya duit itu, saudara, dimakan 8 turunan tidak habis. Tapi dia sayang untuk memberi Tuhan. Kan sia-sia, kan habis uang saya. Itu akal manusia. Padahal Tuhan bilang, apa yang kamu tabur dituai. Saudaraku, kalau petani, saudara perhatikan, itu menabur benih, saudaraku, di ladang. Dia tidak pernah merasa sayang. Karena dia tahu apa yang dia taburkan. Dia mungkin tabur 1 truk. Nanti lewat berapa bulan, dia dapat ratusan truk. Bahkan ditambah lagi. Iya, apalagi dalam Tuhan. Saudara menabur dalam Tuhan, itu sambungannya abadi. Saudaraku, orang menabung saja di bank, di tempat-tempat tabungan, waktu orangnya mati, sudah tidak bisa dibawa, diberikan pada anak cucu saudara yang lain, dinikmati orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa nikmati. Tapi kalau saudara korban buat Tuhan, saudara dukung pekerjaan Tuhan, ini saatnya, saudaraku. Saudara punya kesempatan banyak, kesempatan emas, masa pandemi ini, saudara. Zaman susah,
Saudara-saudara, jangan sampai kena stempel 666. Berapa orang pikir, itu apa? Itu kan cuma kata-kata. Loh saudaraku, 666 apa artinya? Ini stempel cinta akan uang. Saudaraku, di dalam satu raja-raja diceritakan Salomo, saudara, setiap tahun membawa 666 talenta. Ini cerita tentang duit, harta, kekayaan. Berapa orang mengejar kekayaan ini, saudara. Rasanya kalau tidak kaya, rasanya kalau tidak punya banyak uang, dia merasa, nasibnya malang. Ini orang buta, saudaraku. Yesus katakan dalam perumpamaan pada orang buta, hai orang kaya bodoh, malam ini nyawamu diambil. Milik siapa harta itu? Milik siapa harta itu? Habis, saudaraku. Kesempatan itu cuma sekali selagi kita hidup di dunia. Karena itu, saudara perhatikan baik-baik. Tetap, saudaraku, tetap tabur terus, ya. Sebab itu tanda-tanda akan datang. Kalau sudah waktunya sampai 3,5 tahun di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, dikatakan seperti ujian api, saudaraku. Orang Kristen akan diuji, hamba-hamba Tuhan akan diuji, mengalami kesulitan. Ujiannya dengan api, saudara. Kalau api yang menguji, sudah tidak bisa pura-pura lagi, saudara. Kalau yang namanya kayu, kalau yang namanya daun, kalau yang namanya, saudaraku, batang pohon hangus terbakar habis. Hanya emas dan perak. Ini cerita tentang, saudara, iman kepada Tuhan, kesucian dalam Tuhan, pertobatan di dalam nama Yesus. Itu saja yang tahan. Saudaraku, emas itu dihancurkan dengan api seberapapun tidak hilang, tetap berbentuk emas. Bentuknya berubah, saudara, keadaannya berubah, tapi tetap emas. Emas 1 ton, tetap 1 ton. Mungkin bentuknya jadi lempengan, jadi pipa, bentuknya jadi saudaraku tidak karuan, tidak masalah, tapi tetap emas. Itu kehidupan orang beriman. Kita ini dituntut oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, supaya apa? Supaya berubah, saudaraku, ya. Kualitas kita, iman kita berubah. Berapa orang tidak sadar, pakai kehidupan kayu saja, manusiawi saja. Waktu datang pencobaan habis, saudaraku. Lot kumpul harta begitu banyak, berhasil. Saudaraku, waktu istrinya sudah diperingatkan oleh malaikat Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh, mati jadi tiang garam. Bayangkan, saudara, ini terjadi di mana-mana. Berapa orang mati di dalam penderitaan cinta akan uang. Dia ingat, saudaraku, ada yang di rumah sakit hampir mati, tapi tangannya goyang terus, saudara, menghitung duit, padahal sudah mau mati, saudaraku, tidak sadar dia. Berapa menit kemudian tangannya diam kaku, sudah tidak bisa goyang lagi, tidak bisa dibawa, segenggam tangan pun tidak dibawa. Ingat baik-baik, saya sudah memperingatkan lewat video ini, saudaraku. Sudah puluhan kali saya peringatkan, saya ingatkan, upah dosa maut, dan pulang tidak bawa apa-apa, saudara. Kosong. Saudara punya cincin berlian, punya pabrik berlian sekalipun, waktu mati tidak bawa 1 cuil pun tidak bisa, segenggam tangan pun tidak bisa dibawa. Semua kosong. Lahir telanjang, kembali juga telanjang, seperti kata Ayub. Karena itu orang yang mau mengerti tentang tanda-tanda zaman terus berdoa. Ingat, saudara, ada waktunya, ada batas waktu. Kalau engkau jaya saat ini, kalau engkau duitmu banyak saat ini, sadarlah, 1 kali akan habis, 1 kali akan ditinggalkan. Percaya tidak percaya, saudaraku, apapun dunia ini ditinggal, tapi orang yang menghambur di dalam Tuhan, menghambur dalam pekerjaan Tuhan, dia akan mensorak-soleh. Karena itu ayat di dalam Mazmur 126, saudaraku,
menabur dengan berlinang-linang air mata. Oh, susah saat ini yang menabur. Saudaraku, duit sudah pas-pasan, tapi harus memberikan perpuluhan, mengembalikan uangnya Tuhan. Satu kali saudara akan bersorak-sorai. Terima ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan berdoa pada Tuhan. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, ada batas waktunya. Saat ini siapa yang ada pergumulan, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Oh, sadarlah sebelum terlambat. Bapa dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan sudah menerima pertolongan Tuhan. Mereka sadar, mereka ingat akan janji-janjimu, akan firman-Mu. Berkati pada siang hari ini dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur supaya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya.